minimal PKB bisa menempatkan kader PKB atau NU menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu nanti baru bisa melanjutkan cita-cita Gus Dur. Karena kalau PKB ini atau dari NU menjadi presiden lagi seperti dulu, ini menunjukkan bahwa ini akan lebih kuat posisinya daripada Gus Dur. Karena Gus Dur dulu menjadi presiden karena beliau sendiri yang bergerak, kita sampai ke pontet-pontet mengikutinya. Tapi kalau nanti 2024 itu presidennya dari kalangan NU atau PKB, ini berarti perjuangan dari bawah. Kita masih butuh banyak kader yang mumpuni di berbagai bidang. Coba, kalau kita nanti tiba-tiba dipercaya oleh Allah untuk kembali memegang kendali negeri ini, hanya orang dari kader sing akhirnya apa? Nglumpuk neng Kementerian Agama mana, Kementerian Sosial, pedesaan, lah terus neng ekonomi sopo. Itu paling bagus jadi wali kota itu si A, karena kriterianya komplit. Sebagaimana tadi disampaikan, spiritualnya ada, ilmu agamanya ada, ilmu pemerintahnya ada, ilmu politiknya ada. Tapi sayangnya apa? Orang di duit. Lah itu. Jadi itu lagi. Nah ini masyarakat itu belum bisa menjadikan suatu pilihan itu berpikir bahwa ini untuk 5 tahun ke depan itu belum bisa. Itu realita yang harus kita hadapi, Mas Hadi. Luar biasa bahwa Gus Dur ini ternyata tokoh bangsa betul ya, karena beliau tadi sudah panjang lebar dijelaskan seorang intelektual ya, budayawan, dan Gus Dur ini memiliki hal-hal yang unik dalam tanda kutip, di luar dari kebiasaan orang lain. Pemirsa ada yang masih penasaran atau yang ingin menanyakan sesuatu hal tentang Gus Dur, di hadapan kita mumpung masih ada 2 narasumber, kami persilahkan. Ya Pak Soleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ki Haji Muhtarom selaku Ketua PCNU Kota Pekalongan dan Pak Haji Nusron SAG selaku Ketua PKB DPC PKB Kota Pekalongan. Kami ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama kepada Pak Haji Nusron selaku Ketua DPC PKB. Setahu saya cita-cita daripada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah melihat mempertimbangkan daripada geografis negara kita yang 85% adalah kelautan ya, laut. Dari cita-cita beliau menciptakan poros maritim dunia itu yang di Indonesia, sejauh mana hari ini partai kita yaitu Partai Kebangkitan Bangsa sebagai saluran aspirasi kita mengejawantahkan daripada cita-cita Gus Dur itu bisa terrealisasi. Karena hari ini kita melihat dari awal Pak Jokowi mengangkat Menteri Kelautan Bu Susi, sepertinya kita sudah begitu terbuka, cahaya terang sepertinya akan begitu bagus. Tapi hari ini kemudian kembali lagi, bahkan terjadi korupsi benih lobster itu yang kemarin ya. Ini yang ingin saya tanyakan, PKB secara nasional itu dalam rangka mengejawantahkan atau mewujudkan cita-cita daripada almarhum Gus Dur tentang poros maritim itu sejauh mana. Dan kepada Ketua PCNU yang ingin saya tanyakan sebagai rekan atau tim sesama warga Nahdien dan PKB yang mayoritas warga NU juga adalah warga pesisir, yang hari ini kita melihat perekonomian mereka ini cenderung lebih menurun, apalagi ditambah pasca COVID-19. Nah ini bagaimana kemudian NU menjadi rekan atau menjadi dari apa bahasanya leader atau apa ya dengan PKB itu bisa mensejahterakan warga NU khususnya yang nelayan yang berada di pesisir supaya tingkat perekonomian mereka tidak kembali turun seperti zaman sebelum Gus Dur diangkat sebagai presiden. Saya kira 2 pertanyaan itu dulu nanti supaya bisa dapat dijelaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
soal kemaritim ini yang menjadi persoalan besar, Pak. Ya, NU sendiri seperti apa kesiapannya, dan kemudian PKB sendiri seperti apa? Terima kasih dari sahabat Ansor. Memang dulu Gus Dur cita-cita pertama diantaranya selain pertanian juga perikanan, karena menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi lautnya lebih luas daripada daratnya. Kemudian kekayaan laut di Indonesia ini banyak terambil oleh asing. Cuman dengan lengsernya Gus Dur itu kemudian cita-cita itu menjadi terpenggal, ya. Terbukti tadi sudah disampaikan. Dulu kita punya harapan besar dengan Bu Susi sebagai Menteri Kelautan, itu kita sudah bangga sebagai bangsa Indonesia. Tenggelamkan kan gitu. Nah, sekarang malah yang baru malah tenggelam dengan korupsinya, itu payah itu. Nah, PKB tidak bisa berbuat apa-apa kecuali PKB harus menjadi partai pemenang di Indonesia. Minimal PKB bisa menempatkan kader PKB atau NU menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu nanti baru bisa melanjutkan cita-cita Gus Dur. Saya yakin itu. Karena kalau PKB ini atau dari NU menjadi presiden lagi seperti dulu, ini menunjukkan bahwa ini akan lebih kuat posisinya daripada Gus Dur. Karena Gus Dur dulu menjadi presiden karena beliau sendiri yang bergerak, kita sampai ke pontet-pontet mengikutinya. Tapi kalau nanti 2024 itu presidennya dari kalangan NU atau PKB, ini berarti perjuangan dari bawah. Nah, sementara ini kita punya wakil. Cuman kita harus ngerti bahwa di tatanan pemerintahan Indonesia, baik pusat sampai ke daerah, yang berkuasa itu ya kepala negara, kepala daerah, dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi cita-cita kita bersama sebetulnya, untuk menempatkan kader-kader NU itu di kepala-kepala itu. Tidak cukup di wakil kita bangga berhenti, jangan. Sebab wakil itu kalau istilah saya hanya awak dan sikil, tidak punya kepala. Padahal semua yang bergerak itu intinya di kepala. Orang bisa melihat ada di kepala, bisa mendengar ada di kepala, ada ngomong di kepala. Jadi kalau hanya wakil, awak dan sikil ya percuma. Kerja aja. Ya kalau dikerjakan, kalau enggak. Ini jadi gitu sahabat. Kalau memang kita memang masih punya cita-cita untuk meneruskan perjuangan mulia Gus Dur yang belum seberapa terlaksana, padahal cita-citanya jauh sekali, perjuangannya juga nanti sangat besar manfaatnya bila itu berhasil, karena seluruh bangsa Indonesia akan ikut menikmati. Konsep politik ataupun kebangsaan Gus Dur adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak mengenal kelompok, tapi apa yang diperbuat adalah untuk kemaslahatan seluruh umat, khususnya di Indonesia. Ini yang oleh orang lain belum bisa ditiru, oleh pemimpin lain atau kelompok lain belum bisa ditiru, sifat atau watak perjuangan dari hak sebagai manusia hidup di negara Indonesia seperti apa. Jadi Gus Dur itu kalau bertindak, berpikir selalu ada dasarnya. Dasar Undang-Undang Dasar 1945 ya dipakai, Al-Quran dipakai, hadis dipakai. Makanya tadi saya katakan Gus Dur itu satu-satunya bangsa, satu-satunya putra bangsa Indonesia yang punya ilmu ganda, dunia dan akhirat. Jadi kadang orang pintar dunia atau akhiratnya enggak punya. Pinter akhirat atau dunianya kurang. Nah, Gus Dur itu dua-duanya sempurna. Sempurna dalam artian apa yang disampaikan, ide-idenya itu punya dasar semua. Dan itu semua dilakukan atas dasar hubul watan minal iman, sebagaimana beliau almarhum Pak Mbah Kiai Haji Wahab Asbullah punya syairan itu. Jadi ini cita-cita yang sepanjang zaman
tidak akan bisa pudar, karena memang Indonesia itu tidak boleh bubar sebelum kiamat. Nah, Indonesia supaya nggak bubar ya Gus Dur yang punya konsep. Itu, makasih. Pak Haji Muhtarom mungkin soal NU sendiri, bagaimana kesiapannya dengan kondisi kemaritiman yang ada saat ini? Masalah maritim ya, jadi potensi yang besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tidak dikelola maksimal oleh pemerintah ya, dari sejak Orde Baru ya, sampai kita belum sebut sampai sekarang ya. Ada upaya-upaya sejak zaman Gus Dur ya, kemudian tenggelam lagi. Kemarin periode Pak Jokowi pertama ada upaya lagi, walaupun sudah ada Kementerian Kelautan, tetapi kenyataannya memang belum maksimal. Lah, kita kontak di NU sekarang. Kontak di NU sebenarnya kan kalau kita lihat, kita atau warga NU itu kebanyakan justru nelayan-nelayan tradisional ya. Sangat jarang, bahkan untuk sekelas Pekalongan taruhlah, sangat jarang orang NU ya, yang memiliki memiliki perusahaan atau penangkapan ikan yang besar. Itu jarang ada, tapi sangat jarang. Apalagi yang kader-kader NU yang menekuni bidang kemaritiman secara modern ya, itu sangat jarang. Ini adalah salah satu yang harus dikejar oleh kader-kader NU, dikuasai oleh kader-kader NU. Sadar betul kita bahwa Nahdlatul Ulama ini masih banyak yang harus dikerjakan. Potensi yang sangat besar, tetapi belum bisa dikelola maksimal karena memang kitanya sendiri yang belum mampu. Justru orang lain yang garap ya. Kita tahu kan bagaimana potensi perikanan kita. Siapa yang panen ya? Orang lain. Kitanya kan nonton ya, minimal dari kita itu maksimal dari kita ya jadi pekerjanya. Ya. Belum di bidang-bidang lain ya. Saya kira PKB juga harus memerintahkan kader-kadernya yang ada di eksekutif maupun di legislatif supaya mempersiapkan SDM ya, terutama dari kalangan nahdliyin ini, supaya nantinya mereka bisa lebih mampu untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Jadi PKB dan NU sendiri sangat jauh ingin ke sana. Yang jelas cuman ada beberapa hal yang harus dibenahi bersama agar bisa mensukseskan misi itu. Kira-kira seperti itu berarti ya. Pemirsa yang lain barangkali ada yang masih penasaran atau ingin menanyakan tentang Gus Dur atau pemikirannya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemateri, yaitu Haji Muhtarom SSA, Ketua PCNU, juga Pak Nusron SAG, Ketua DPC PKB Kota Pekalongan, beserta seluruh sahabat yang hadir
dalam diskusi Gede Bincang, terutama juga moderator kondang yaitu Kang Nafi. Pada kesempatan ini berbicara tentang bagaimana Gus Dur dilengsarkan, dan peristiwa itu sudah terjadi pada 2001 dan kemudian sekarang tahun 2021, sehingga kurang lebih berapa nih? 20 tahun ya. 20 tahun sudah berlalu, dan ini adalah satu peristiwa yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Pertanyaan pertama kepada Ketua PCNU, yang tentu karena saat itu Gus Dur sendiri sebagai Ketua PBNU dan juga sebagai pendiri Partai PKB, maka menghadirkan Ketua PCNU dan Ketua DPC PKB ini hal yang tepat. Apa yang bisa kita lanjutkan dari bagaimana bangunan yang dibangun oleh Gus Dur dalam ranah kaderisasi? Karena sebagaimana Gus Dur sampaikan bahwa 10 tahun mendatang saat itu kalau nggak salah NU akan kebanjiran kader. Tapi kader yang banjir ini juga belum termanfaatkan dengan baik, sehingga masih saja menjadi pendorong mobil mogok. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pil-pilan yang ada, ya NU selalu saja dimanfaatkan suaranya, tetapi kemudian setelah itu ya ditinggal begitu saja, tidak ada efek yang lebih dalam hal ini bagaimana Nahdlatul Ulama secara massa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini tentu kepada Ketua DPC PKB, yang mana Partai Islam di era pemilihan yang nanti akan terjadi 2024 begitu ya. Kita nggak bisa membayangkan kalau kemudian kondisi partai-partai Islam yang ada, yang secara khusus juga PKB itu sendiri bagaimana memperoleh massa di tengah-tengah pragmatisme politik yang tentu sistem lah yang membuat semuanya diukur dengan uang. Kalaupun tidak ada uang maka tidak nyoblos. Orang nowi yor oblos, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kiranya agar marwah Partai Kebangkitan Bangsa mampu membawa para massa yang dalam hal ini tentu mayoritas adalah warga Nahdliyin dengan sadarnya untuk memberikan suara atas dasar kualitas, bukan atas dasar pragmatisme. Nah, barangkali dua pertanyaan ini bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tadi kaderisasi yang seperti apa yang harus dibangun, karena memang posisinya kembali kepada kita mengulang sejarah lagi, mendorong mobil mogok, selalu seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kaderisasi ini bagaimana Pak Haji? Terima kasih. Agak panjang ya. Silakan. Yang pertama, Nahdlatul Ulama ini didirikan karena memiliki dua amanah, amanah diniyah dan amanah watoniyah. Ya. Kemudian dalam perjalanannya itu sudah melalui beberapa fase-fase hingga saat ini. Para muassis Nahdlatul Ulama saat itu, ketika tahun-tahun itu sudah sangat memahami bagaimana situasi global. Kemudian juga paham betul bagaimana mengelola potensi-potensi kader-kader bangsa saat itu untuk menggerakkan menuju pada kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian Gus Dur ketika Nahdlatul Ulama itu saat Orde Baru, ya kan kita jujuk di Orde Barunya ini, kalau kita urut dari itu terlalu panjang ya. Di Orde Baru mengalami tekanan yang luar biasa, kemudian warganya mempunyai tekanan yang luar biasa.
Sehingga untuk mengaku sebagai saya orang NU itu banyak yang nggak berani, apalagi pegawai ya saat itu. Kemudian kader-kadernya pun itu juga rontok, banyak yang rontok karena memang tidak memiliki akses-akses baik itu ke kekuasaan ya, ke jalur-jalur misalkan untuk TNI, Polri dan lain sebagainya. Screeningnya sangat ketat. Kemudian tahun 90-an Gus Dur setelah melihat situasi seperti itu, menggalakkan saat itu bagaimana membangkitkan semangat kaum muda yang ada di Nahdlatul Ulama ya, baik itu saat itu melalui panom-panom kepemudaan di NU ya, Ansor, Ibnu, kemudian di mahasiswa dari PMII ya, kajian-kajian, kemudian ada Lakpesdam ya. Disitulah kemudian muncullah kader-kader yang mampu atau dengan wawasan yang cukup untuk membangun jejaring-jejaring yang ada di NU. Nah, kemudian sebelum itu matang, ada peristiwa reformasi itu ya, ekspektasi yang sangat tinggi tadi yang sudah saya sampaikan. Karena faktor-faktor hukum yang ada di Nahdlatul Ulama sendiri, ketika kemudian NU butuh saluran politik formal, kemudian ketika situasi berubah, maka beliau mendirikan mendeklarasikan PKB dengan harapan saat itu memang PKB menjadi jalur atau saluran politik formal warga NU. Nah, maka saat itu harapannya sedemikian tinggi. Maka dari sari-sari yang ada di Qonun Asasi, sari-sari yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, produk-produk hukum dari Nahdlatul Ulama dari waktu ke waktu, histori Nahdlatul Ulama dari waktu ke waktu dikumpulkan, kemudian disusun untuk bagaimana perjalanan politik NU ke depan secara formal itu diperjuangkan oleh PKB. Maka PKB dibikinkan namanya Mabda Siyasi. Nah, dari sinilah Nahdlatul Ulama mengamanahkan kepada PKB bagaimana supaya jalur politik formal itu harus diupayakan maksimal, karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama tidak bisa berjuang maksimal dalam konteks formal jika tidak ada saluran politik yang memperjuangkan. Ketika ada undang-undang, misalkan pembahasan undang-undang, mau menetapkan undang-undang, ketika NU tidak memiliki jalur formal, dari mana? Dari mana kita memperjuangkan cita-cita NU ya? Sampai nanti diturunkan misalkan di tingkat daerah, bagaimana perda mengusahakan perdanya sesuai dengan cita-cita NU ya, apalagi masa pasca reformasi kemudian sampai sekarang, jika tidak memiliki saluran politik formal, maka kita tidak memiliki atau tidak punya peran ya dalam mengatur negeri ini. Nah, disinilah pentingnya bagaimana PKB dalam hal ini harus bisa kembali ya memperjuangkan apa yang ada di mabda siyasinya PKB. Kader-kader PKB juga harus secara lahir dan batin memperjuangkan itu, bahkan secara mental kejuangan itu harus meniru pada politisi-politisi NU saat memperjuangkan kemerdekaan Nahdlatul Ulama Indonesia, mengawal kemudian mempertahankan
kemerdekaan sampai bertarung di parlemen saat itu dengan idealisme politisi-politisi Nahdlatul Ulama yang tidak bisa dibeli. Nah, itu harapan NU sekarang. Di samping itu juga memahami konteks global. Memahami konteks global, kemudian diolah bagaimana untuk konteks lokalnya itu bisa dicarikan formula yang tepat, ya. Contoh sekarang misalkan masalah Covid misalkan. Iki jane iki perkara apa? Ini masalah apa? Kalau kemudian ini hanya mengikuti pada tafsir tunggalnya saja, maka kemudian apa yang terjadi di masyarakat? Pahami realita lapangan, pelajari itu, kemudian perjuangkan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat. Dan ini sekarang ini nggak bisa konteks lokal dipisahkan dari konteks global, nggak bisa. Kader-kader politik NU harus paham betul ini. Tidak bisa, wah itu urusan global itu, kita nggak perlu tahu, kita hanya ngurusi lokal, nggak bisa. Sekarang masalah lokal yang sangat kecil selalu terkait dengan masalah global. Kalau politisi tidak memahami konteks global, maka untuk mencari solusi itu nggak akan mampu. Nah, sekarang ini saatnya kader-kader Nahdlatul Ulama yang ada di PKB menunjukkan kemampuannya di saat masyarakat sekarang yang terdampak Covid ini, itu diusahakan betul, dicarikan solusi. Sekarang tafsir tunggalnya itu kira-kira benar enggak? Sesuai enggak? Pas enggak? Kalau tidak bagaimana? Kasih masukan kepada pemerintah. Cari solusi, ya. Bukan sekedar kami bantu, nanti kami akan support vaksin. Bukan seperti itu, tapi bagaimana ini permasalahan-permasalahan di bawah, ya. Sehingga ini masih ada banyak hal. Jadi perjuangan politisi-politisi NU yang ada di PKB untuk merealisasikan cita-cita besar dari Muassis Nahdlatul Ulama itu masih sangat banyak, ya. Di samping ketika kemudian politisi-politisi PKB yang berjuang dengan sungguh-sungguh itu mengupayakan cita-cita, maka insya Allah nanti warga NU akan paham dengan sendirinya, ya, akan paham bagaimana imbal baliknya, istilahnya kan itu memperjuangkan kepentingan kami, sehingga bagaimanapun itu adalah wakil kami. Nah, mau apa mana? Terkait dengan bagaimana kondisi dan warga NU yang selalu saja dalam momentum proses perkembangan bangsa negara ini menjadi banyaknya warga tetap tidak bisa menjadi penentu negara ini. Ya, jadi inilah kita masih sedang dalam proses untuk menuju ke sana. Kita akuilah. Dulu Gus Dur menyampaikan bahwa ngendika bahwa nanti akan ada panen kader. Tetapi sekali lagi ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kita banyak panen kader dari ilmu-ilmu sosial. Ya, kita panen kadernya dari ilmu-ilmu humaniora. Apalagi ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu pesantrenan. Kita komplit kalau itu. Tetapi kita miskin kader-kader yang menguasai bidang eksakta, miskin lah, punya tapi sangat sedikit. Apalagi yang menguasai bidang-bidang teknologi-teknologi yang canggih-canggih, itu juga kita sangat miskin. Kita masih butuh banyak kader yang mumpuni di berbagai bidang. Coba kalau kita nanti tiba-tiba dipercaya oleh Allah untuk kembali memegang kendali negeri ini, hanya orang duwe kader sing akhirnya apa? Nglumpuk neng Kementerian Agama maneh, Kementerian Sosial, Kementerian
Kalau saya ketenaga kerja pedesaan. Lah terus yang naik ekonomi sopo. Kemudian yang di Ristek kemarin pernah ada ya di Ristek ya. Jadi kita masih butuh banyak kader. Maka peran itu bisa kita implementasikan, bisa kita berperan lebih banyak ketika kader-kader kita tersebar ya. Di samping itu kader-kader NU itu tidak hanya sekedar pinter dari sisi intelektualnya, tapi dari kecerdasan spiritualnya juga harus tinggi ya. Karena apa? Sekarang jika kita itu hanya cerdas dari intelektualnya, tapi goblok dari spiritualnya, ya akan gelewang. Maka dari itu sekarang ini masih mudah-mudahan masa di saat kita sekarang masih level-level ini ya PPKM dan sebagainya sampai nanti itu menjadi bagian dari kita introspeksi, kita berbenah ya. Kemudian ke depan apapun nanti yang terjadi ya terkait dengan bangsa ini, kader-kader NU baik itu yang di politik maupun yang di bidang-bidang lain itu siap menghadapi dan punya mental pejuang semuanya. Karena yang akan kita hadapi ke depan bukannya semakin mudah, semakin berat. Jadi kalau saat ini nyuwun sewu para kader-kader NU yang ada di politik, yang ada di bidang-bidang lain masih berpikir bahwa besok itu akan sama seperti kemarin-kemarin ya, maka bukan sekedar ketinggalan zaman, tergilas. Karena besok akan sangat berbeda. Besok pemimpin insya Allah yang ada, pemimpin yang besok itu tidak sama seperti kemarin. Karena kepemimpinan yang besok itu yang betul-betul mampu secara intelektual maupun secara spiritual. Kalau tidak, maka akan tergilas ya. Saya kira demikian. Pak Nusron, fenomena ini PKB sendiri menyikapinya seperti apa? Ya, jadi gini Mas Adim, demokrasi di Indonesia ini masih butuh waktu yang panjang menurut saya. Kan Indonesia ini baru setengah merdeka dalam berdemokrasi itu kan sejak reformasi kemarin. Jadi kurang lebih masih 25 tahun. Masih perlu banyak pemantapan. Kayaknya belum bisa kalau pileg ya, khususnya pileg ini. Kalau pileg kemudian hanya figur saja, itu melihat kondisi sekarang sampai 2004 itu yang diinginkan oleh Ma'adzim itu belum bisa. Pernah ada entah nyata atau tidak itu, tapi tidak di Pekalongan. Ada seorang menjadi anggota dewan terpilih tidak mengeluarkan uang, tapi justru karena dia itu tukang pijet, keliling ke kampung-kampung itu dia mijet, dia cerita macam-macam, ingin ini itu jadi. Tapi itu 1001. Artinya itu pun penopangnya dari sedikit orang. Nah, kalau kemudian kita ingin mencoba mendobrak tirai itu sendirian, jelas nanti kita malah akan terpontal jauh. Karena eranya masih era seperti ini. Tapi kalau pilkada sebetulnya bisa, sudah ada contohnya. Kabupaten Tegal itu 2 kali pilkada tidak bagi duit itu. Iya, mau simang warga. Itu karena memang calonnya warga yang ngusung. Nah, kalau di Pekalongan ini kan calonnya yang butuh warga. Jadi warganya aku gelem milih sampean lawan opone lah, itu pasti. Beda dengan kalau yang diusung warga, wes sama rasa mikir kabeh warga senanggung, itu biar jadi.
Nah ini kira-kira bisa nggak kita mulai seperti itu? Bisa Pak, tapi hanya satu RT, ya kalah. Tuh, jadi ini realita politik yang harus kita hadapi, bukan kemudian kita mengelak atau mengiyakan. Tapi karena apa? Butuh waktu dan kita harus berperang di situ. Ibaratnya kita itu nggak bisa memilih medan perang, nggak bisa. Tapi peperangan macam apa yang kita hadapi itu yang harus kita laksanakan sambil menunggu perkembangan. Toh nanti suatu saat insya Allah yang diinginkan oleh Mas Azim itu akan terjadi ketika masyarakat sudah sudah sadar bahwa kita itu memilih pemimpin yang kita harapkan, bahwa kita itu menginginkan tokoh yang bisa mewakili kita tanpa harus dengan cara yang kita tidak sukai. Tapi nunggu itu memang lama. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi itu bisa terjadi. Itu pernah digagas untuk persiapan pemilu 2024 itu ada wacana kemarin. Muncul dari beberapa partai termasuk PKB bahwa pemilu dikembalikan seperti dulu, jangan suara terbanyak yang jadi, tapi dengan cara nomor urut. Mayoritas partai nggak ada yang setuju. Jadi orang serem nih nomor urut. Jadi kita nggak bisa mencari amunisi dari calon-calonnya itu. Akhirnya itu dalam rancangan undang-undang pemilu 2024 itu di cancel yang seperti itu. Nah kalau pilpres bisa ya, pilpres bisa itu tanpa harus bagi-bagi duit. Pilgub bisa kemarin, karena saya juga tidak pernah ditawari uang dari siapapun pilgub itu. Nah, pilkada belum bisa Kota Pekalongan. Jadi yang nawarin dua calon nawari semua dan bagi semua. Nah itu kata rakyat, alhamdulillah ini rezeki nomplok itu katanya. Jadi sana terima sini terima, katanya rezeki nomplok. Nah ini memang kita nggak bisa bersikap sendirian untuk ideal di dalam pemilu ini karena kita tidak sendirian. Kalau partai politik itu hanya dua mungkin bisa, tapi ini banyak sekali Indonesia itu. Dulu ketika partai politik 3 pun masih lumayan itu, tidak pakai uang. Maksudnya menjadikan anggota legislatif itu tidak perlu anggota legislatif berdarah-darah membuangi uang, itu enggak itu. Itu pun sudah ada yang bagi loh. Waktu 3 partai itu sudah ada yang bagi. Ya saya enggak perlu nyebut partainya, yang ngerti sendirilah. Walaupun pakai nomor urut, lah partai itu yang mendahului bagi uang di dalam pemilu. Kalau itu dianggap dosa ya partai itu sampai sekarang dosa terus. Dosa jariah. Ada dosa jariah ya. Itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kita harus membuka pikiran, melihat realita lapangan seperti apa, demokrasi di Indonesia seperti apa, masyarakatnya baru dalam level apa itu. Nah, nanti kalau memang itu terjadi betul, maka kita pun medan perangnya kan berbeda. Ini medan perangnya medan perang seperti itu. Jadi memang kita menyadari kadang-kadang ada itu potensi banget, nggak bisa kita misalkan kita jadikan dia anggota DPRD itu sangat bagus, tapi sayangnya lah itu tidak ada ininya, tidak ada itunya itu. Itu paling bagus jadi wali kota itu si A karena kriterianya komplit. Sebagaimana tadi disampaikan, spiritualnya ada, ilmu agamanya ada, ilmu pemerintahnya ada, ilmu politiknya ada. Tapi sayangnya apa? Orang di duit lah itu. Jadi itu lagi. Nah ini masyarakat itu belum bisa menjadikan suatu pilihan itu berpikir bahwa ini untuk 5 tahun ke depan itu belum bisa. Itu realita yang harus kita hadapi, Mas Hadi. Makasih. Demikian sangat menarik apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang sosok Gus Dur ya. Beliau kayaknya sangat langka ya, sangat langka, dan entah kapan kita akan dapat menemui tokoh sebesar beliau itu ada di Indonesia. Tapi tentunya kita semua
sangat merindukan. Mari kita akhiri dengan mengirimkan doa kepada beliau dan harapannya ke depan juga kita mendapatkan sosok seperti beliau lagi. Kita kirimkan doa, kita baca Al-Fatihah bersama-sama kepada beliau. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Demikian akhir kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.